Selain harga gas melon di peresmian Kopdes, harga transfer Yan Diomande dari RB Leipzig ke Real Madrid juga mengejutkan publik. Jika gas melon dirasa terlalu murah, maka Diomande dirasa sangat tinggi untuk ukuran pemain 19 tahun. Dan sosok yang membuat Diomande dihargai mahal adalah Jose Mourinho. Ia meminta Real Madrid mendatangkan pemain Pantai Gading itu dengan mahar 140 juta euro. Tapi kalau kita mengira ini nafsu belaka, rasanya kita perlu melihat perjalanan Mourinho selama melatih klub besar. Sebab hampir di setiap proyek besar yang pernah ia bangun, selalu ada pemain Afrika yang mendapat kepercayaan besar darinya. Ada satu pola lain yang mungkin sering luput dari perhatian. Mourinho seperti punya koneksi spesial dengan para pemain Afrika. Banyak di antara pemain Afrika tersebut menjadi bagian penting dari tim yang kemudian mengangkat trofi. Dari satu klub ke klub lain, polanya terus berulang. Mourinho datang, pemain Afrika ikut dibeli, lalu sesuatu yang besar terjadi. Mau bukti? Berikut adalah bagaimana Mourinho selalu jadi pembuka jalan kesuksesan bagi pemain Afrika. Cerita ini bisa kita mulai dari Chelsea pada tahun 2004, ketika Jose Mourinho baru saja menjalani tahun-tahun yang luar biasa bersama FC Porto. Chelsea yang kala itu masih dipimpin Roman Abramovich menghubunginya. Chelsea ingin seperti Porto, meraih gelar juara baik di Inggris atau kompetisi Eropa. Mourinho menyanggupi dengan satu syarat, Roman harus mendatangkan pemain yang ia minta siapapun itu namanya. Dalam rangkaian kepemimpinan di klub-klub top Eropa, barangkali koneksi antara Jose Mourinho dan talenta Afrika dimulai dari sini. Dari banyaknya penyerang hebat dan mahal, Mourinho meminta Roman Abramovich untuk mendatangkan Didier Drogba, pemain muda dari Pantai Gading yang kala itu masih berseragam Marseille. Siapa? Kata Roman ketika mendengar nama Drogba. Pengusaha asal Rusia itu benar-benar asing dengan nama itu. Kisah ini sempat viral. Mourinho yang sempat menceritakan sendiri pun berkata kala itu, Mr. Abramovich, pay and don't speak. Mourinho rupanya sudah melihat sesuatu yang belum dilihat banyak orang, dan kepercayaannya dibayar lunas. Drogba bukan cuma mencetak gol, tetapi perlahan berubah menjadi wajah dari era kejayaan pertama Mourinho di Stamford Bridge. Drogba langsung mengemas 16 gol dan mempersembahkan trofi Premier League musim 2004-2005. Lalu prestasi yang sama kembali terulang semusim berikutnya. Menariknya, pada musim kedua itu Mourinho kembali memperkuat kepercayaannya kepada pemain Afrika dengan mendatangkan Michael Essien yang berkebangsaan Ghana dari Lyon. Kalau Drogba adalah ujung tombak, Essien menjadi mesin tempur di tengah lapangan. Dia kuat, agresif, mampu berlari tanpa henti dan punya energi yang membuat permainan Chelsea semakin sulit dihentikan. Pada akhirnya, ketika Mourinho pergi pun kedua pemain ini menjadi ikon Chelsea bersama nama-nama legendaris lain macam Frank Lampard dan John Terry. Dan saat Mourinho kembali ke Chelsea pada tahun 2013, ia masih memberikan panggung besar kepada Drogba. Usianya sudah tak prima lagi, Drogba ditugaskan untuk menjadi mentor bagi pemain muda. Dan hasilnya trofi Premier League musim 2014-15. Sedikit mundur ketika Mourinho menukangi Inter Milan pada tahun 2008, meninggalkan Chelsea bukan berarti Mourinho meninggalkan kebiasaannya. Musim pertamanya di Italia, ia meminta klub mendatangkan Sule Montari, gelandang asal Ghana yang mungkin bukan nama paling glamor di bursa transfer saat itu. Apalagi dibelinya dari klub gurem Liga Inggris, Portsmouth. Profilnya hampir sama dengan Michael Essien. Mourinho mencari kekuatan fisik, agresivitas, dan keberanian untuk bermain dalam pertandingan yang keras. Hasilnya pun dapat dipanen dengan cepat. Montari melengkapi lini tengah yang kala itu sudah diisi oleh Patrick Vieira dan Dejan Stankovic. Montari menjadi bagian dari tim yang mengawali era baru Mourinho di Giuseppe Meazza. Peran vital di lini tengah bikin Montari memenangkan trofi Serie A dan Piala Super Italia musim 2008-9 untuk Mourinho. Tapi kisah sebenarnya baru dimulai setahun kemudian. Mourinho mendatangkan Samuel Eto'o dari Barcelona dan keputusan itu mengubah level Inter secara drastis. Eto'o bukan sekedar striker yang datang untuk mencetak gol, ia membawa pengalaman juara dan kesediaan melakukan pekerjaan kotor yang dibutuhkan Mourinho. Dan pada musim 2009-10, semuanya terbayar.
Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions jatuh ke tangan Inter. Mereka meraih treble yang mustahil terulang. Eto'o bahkan mencatat sesuatu yang luar biasa. Penyerang Kamerun itu menjadi bagian dari tim yang meraih treble 2 musim beruntun setelah sebelumnya melakukannya bersama Barcelona. Seolah-olah kemanapun Mourinho pergi, pemain Afrika selalu menemukan ruang untuk menjadi penting dalam ceritanya. Setelah mencetak sejarah di Inter Milan, Jose Mourinho langsung dijemput paksa oleh Florentino Perez dan kolega. Tujuannya satu, Perez ingin Real Madrid memiliki pelatih yang mampu mengusik dominasi Barcelona kala itu. Dan Mourinho yang dikenal banyak omong, suka memancing keributan, jadi sosok paling pas. Di Madrid yang proses rekrut pemainnya ketat, apakah tradisi mendatangkan pemain Afrika berakhir? Tentu tidak. Jose Mourinho mengakalinya dengan sistem pinjaman. Karena seleksi berlapis dan ambisi Galacticos, Mourinho baru mendatangkan pemain Afrika dalam diri Emmanuel Adebayor dari Togo pada paruh musim 2010-11. Kala itu ia datangkan dengan status pinjaman dari Manchester City. Agak aneh memang, karena secara performa doi biasa saja. Tapi ya mungkin itu tadi, pemain Afrika adalah jimat keberuntungan bagi The Special One. Adebayor dijadikan alternatif jika Madrid mengalami deadlock. Postur, kekuatan, dan pengalamannya sesekali dapat menembus masalah yang sulit terpecahkan. Dan meskipun periode itu tidak menghasilkan gelar La Liga, Madrid berhasil menambah trofi Copa del Rey beberapa saat setelah mendatangkannya. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2012, Mourinho kembali mengambil pemain Afrika dengan status pinjaman. Kali ini Michael Essien, mantan anak asuhnya di Chelsea. Essien memang sudah tidak berada di puncak performanya seperti beberapa tahun sebelumnya, tetapi Mourinho tahu persis apa yang bisa diberikan pemain Ghana itu. Musim itu, Real Madrid menjuarai Piala Super Spanyol. Menariknya ketika Madrid menjuarai La Liga 2011-12, justru tidak ada pemain Afrika atau kelahiran Afrika yang menjadi bagian dari skuad utama. Namun, ada wajah-wajah dengan akar Afrika seperti Karim Benzema dan Lassana Diarra yang tetap menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Jadi, periode Madrid ini memang tidak seberhasil Chelsea atau Inter dalam menunjukkan pola pemain Afrika jimat Mourinho. Merasa kurang berhasil di Madrid tak menghentikan Jose Mourinho untuk terus menggunakan pemain Afrika sebagai jimat keberuntungan. Ketika Mourinho tiba di Manchester United pada 2016, kebiasaan itu belum hilang. Di tengah nama-nama besar yang beredar di Old Trafford, Mourinho justru memulai proyeknya dengan sebuah keputusan yang cukup mengejutkan, yakni mendatangkan Eric Bailly dari Villarreal. Bek asal Pantai Gading itu belum punya reputasi sebesar bek-bek yang biasa menjadi incaran Manchester United. Tetapi emang dasarnya Mourinho, ia melihat sesuatu yang orang lain tak menyadarinya. Bailly bisa dibilang jadi salah satu bek modern pertama yang dimiliki oleh United. Bailly punya keberanian memainkan bola dalam bahaya dan membawa bola melewati pemain lawan. Bailly memang bukan pemain yang selalu bisa menjaga konsistensi. Cedera dan masalah kebugaran membuat perjalanannya di Manchester tidak pernah benar-benar mulus, tetapi setiap kali tubuhnya siap, Mourinho hampir selalu memberikan kepercayaan. Di musim 2016-17, Bailly memainkan 38 pertandingan di semua kompetisi, 11 diantaranya dimainkan di Europa League. 3 trofi berhasil dikumpulkan, trofi Community Shield, Piala Carabao, dan Europa League berhasil diangkat Bailly. Memang tidak semuanya berada pada level trofi terbesar Eropa, tetapi bagi United yang sedang berusaha menemukan kembali identitasnya, treble mini ini jadi satu hal yang patut disyukuri. Dengan pencapaian tersebut, Jose Mourinho jadi pelatih yang dikenang oleh fans United kala itu. Sayang, ia membelot ke Tottenham setahun setelah kontraknya diputus oleh pihak Setan Merah. Di Spurs, Mourinho tak diberi kesempatan untuk mendatangkan pemain Afrika pilihannya. Percaya atau tidak, tanpa ritual mendatangkan pemain Afrika, Mourinho akhirnya gagal memberikan gelar untuk Spurs. Jadi, apakah pemain Afrika benar-benar menjadi jimat keberuntungan Jose Mourinho? Tentu tidak sesederhana itu. Buktinya saat di AS Roma, Mourinho meraih trofi Conference League 2021-2022 tanpa mengandalkan pemain Afrika. Cuma ada Tammy Abraham yang berdarah Nigeria. Tapi Mourinho ini selalu lekat dengan sebuah pola tertentu. Dan di periode keduanya bersama Real Madrid, barangkali Yan Diomande adalah jimat keberuntungan yang baru.